vlog lagi. Anjay, patah vlog lagi guys. Sekarang disusunin Museum 1, Museum Jogja kembali. Asli ini Alek aku. Di sini tah. Ini ada golok nih ya? Oh. Insyaallah, insyaallah. Ini baju jaket Farinda M Tono. Ini merpati pos, masya Allah, yang dibekukan. Mandunya di sini. Mandunya belum ada. Kenapa merpati pos bisa ngantar surat ya? Dia punya map kali ya? Punya. Oh ini berbagai senjata. Ini apa namanya yang di botol tuh? Oh, ciu amat. Peta apa bukan? Granat ya? Bukan. Ini wilayah Indonesia. Insyaallah, insyaallah. Kita harus tahu tuh sejarah berarti orang Indonesia nih, khususnya orang Yogyakarta ya. Tak dulu guys. Tak. Enggak, liatin sini. Ya, kita lihat ya. Ya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih dan selamat datang di Monumen Jogja kembali. Dari Bekasi, ya. Ya, dari Bekasi. Ya, di lantai 1 ini Monumen Jogja kembali kita terdapat 3 lantai ya. Lantai pertama ada 4 buah ruang museum. Nah, sekarang kita berada di lantai 1. Nah, lantai 1 ini, di ruang museum 1 ini menceritakan mengenai sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang diawali dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kita bisa lihat contohnya di sebelah sana ya, Presiden Soekarno sedang memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, kemudian bisa juga kita lihat ya di vitrin ini ada bambu runcing. Jadi bambu runcing ini dulu merupakan senjata andalan para pejuang kita ya. Nah, ini bambu runcing ini dulu digunakan oleh para pejuang kita. Namun sebelum digunakan, bambu runcing ini dikumpulkan dulu di dalam masjid. Ya, ini diberikan doa oleh Bapak Kiai Haji Supri ya. Bisa kita lihat fotonya ini, beliau berasal dari Paraan Temanggung ya. Nah, ini dikumpulkan dulu, kemudian diberikan doa. Nah, untuk apa? Supaya bambu runcing ini diberikan kekuatan. Dan akhirnya yang membawa bambu runcing ini juga mempunyai PD ya, PD yang lebih untuk menggunakan bambu runcing ini sebagai senjata andalan kita. Karena kita masih minim persenjataan pada waktu itu. Nah, kemudian kita bergeser, kita bisa melihat ada beberapa koleksi seragam para pejuang kita. Yang dulu ini pejuang kita adalah Laskar Wanita, itu pejuang wanita ya. Kemudian di sebelahnya ada peta pembela tanah air, kemudian ada HEICO, tentara pelajar, polisi istimewa atau sekarang berganti nama menjadi BRIMOB. Nah, kemudian di sampingnya ada BKR Udara, BKR Darat, dan BKR Laut yang sekarang menjadi Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan juga Angkatan Laut. Nah, ini ya cikal bakalnya Akademi Militer atau TNI kita.
Kita geser lagi, di sini ada perlengkapan alat makan minum, bisa dilihat. Ini dulu digunakan oleh para pejuang kita ya. Jadi ada tempat makan dan tempat minumnya. Tempat makannya terbuat dari anyaman bambu, itu namanya hengu. Kemudian tempat minumnya terbuat dari batok kelapa, itu namanya suito. Jadi ada hengu dan suito. Jadi dulu digunakan oleh para pejuang kita. Ini adaptasi dari Jepang ya dulu. Jadi makanya pakai sumpit juga. Kemudian di sampingnya ini ada senjata hasil rampasan dari tentara Jepang. Ya, kemudian ada perahu ya, perahu maya, perahu jumbo, dan juga ada perahu pinisi. Ini dulu juga digunakan oleh para pejuang kita untuk operasi militer. Untuk perahu maya dan perahu jumbo ini digunakan untuk operasi lintas Banyuwangi. Kemudian untuk perahu pinisi ini untuk di Palembang ya. Jadi ini ada 3 buah perahu perjuangan kita. Kemudian di sampingnya ada miniatur pesawat Jules. Ya, kalau yang replikanya ada di parkir sisi timur ya. Nah, ini miniaturnya. Jadi dulu digunakan oleh para pejuang kita untuk penyerangan ya di Salatiga dan Ambarawa. Di kapal itu nggak ada. Ya, di sini juga ada yang menarik sekali, ada sarang tawon. Kenapa ada sarang tawon di sini ya? Karena dulu sarang tawon ini juga digunakan oleh para pejuang kita untuk mengelabui tentara Belanda ya. Jadi ini ditaruh di tengah jalan, jalur yang biasanya dilalui oleh tentara Belanda. Jadi memang sudah sekali pejuang kita zaman dulu ya. Jadi ditaruh, Belanda tidak tahu kalau itu sarang berbahaya. Jadi itu ditendang lebahnya ya, jadi menyengat tentara Belanda dan bisa menghalau laju tentara Belanda. Jadi ini digunakan sebagai jebakan juga oleh para pejuang kita. Di sini juga dilestarikan beberapa senjata-senjata ya, senapan tunggang. Ini ada berbagai macam di sini. Kemudian juga ada ya asli Pak ini. Ini ada molotofnya enggak Pak? Ya, yang senjata-senjata ini asli. Kemudian untuk di dalam genomnya. Sarang tawonnya asli juga. Sarang tawonnya juga. Sarang tawonnya enggak, itu replika. Tapi yang asli. Ya ini asli ini yang senjata-senjatanya. Ya silakan kita bergeser di ujung situ ini ada sebuah replika merpati pos ya. Merpati pos ini ya kalau dulu belum ada WhatsApp ya, belum ada handphone, jadi dulu untuk mengirim pesan ini menggunakan burung merpati pos ya. Jadi di kakinya ada cincin kecil itu untuk menyelipkan kucil kertas ya, jadi berisi kode-kode. Jadi kode itu diselipkan di cincinnya burung merpati pos itu, kemudian dia diterbangkan menjadi bendera-bendera itu dikenalkan kepada burung merpati pos dulu ya. Jadi nanti dia akan menghafal, kemudian di titik mana dia akan turun. Selesai. Ini diper apa? Diawetin. Iya, pakai air beku. Air beku katanya. Air keras. Emang asli, Bang? Asli nih. Lanjut. Kita lanjut ke museum 2. Digunakan oleh para pejuang kita ya. Jadi di sebelah kanan itu pemancar radio, ya itu juga digunakan ya. Kemudian yang di sebelah sini ada alat komunikasi, ini jadi alat komunikasi pasangan. Ya, ini dulu digunakan oleh para pejuang kita. Jadi ini menggunakan tenaga hand crank ya, atau jadi itu di apa? Menghasilkan tenaga listrik, kemudian disambungkan ke pesawat telepon ya. Kemudian juga ada walkie-talkie juga. Itu walkie-talkie-nya Gede. kalau sekarang tidak praktis ya Pak ya, pakai telepon Android. Di sini Nah, kalau pesawat kalau BC sekarang walkie-talkie-nya udah 375. kecil ya. Walkie-talkie segede gini. Kita bergeser, ini ada bersejarah. Channel 4 guys. Jadi dulu untuk menyiapkan seragam TNI. Jadi sebelum TNI masuk ibu kota, ini dibuatkan seragam baru dulu oleh para pejuang wanita kita. Nah ini salah dua
mesin jahit yang digunakan oleh para pejuang kita. Diputar ya. Seragam tentara. Ya, ini ada koleksi Apa itu? Kacamata, mau bisa bukti. Bantara ini. Ada mata itu untuk budaya Pak. Selanjutnya ada koleksi ya. Semuanya orang Pakistan, namun beliau sangat sederhana sekali ya. Ada Panglima Besar Jenderal Sudirman beliau ini dia Pak kursinya yang asli, tapi untuk perlengkapannya ya, untuk perlengkapannya masih dan dia sendal beliau asli sendal beliau tapi Kita sendiri kan ini ya? ya ini karena beliau sakit paru-paru, jadi beliau selama berperang gerilya beliau sering ditandu ya. Ini adalah salah satu tandu yang digunakan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman. Dan ada kursi panjang ini ya, itu dulu kursi panjang, meja, kursi dan perlengkapan alat makan minum ini juga digunakan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman ketika beliau bergerilya dan beristirahat di daerah Kedoyo Wonosari. Jadi dilestarikan di Kota Yogyakarta. Termasuk itu ya? Kereta dokter ya Pak ya. Ya, kita bisa lagi, ini ada koleksi baju Sri Sultan Paduka Pakualam ke-8. Jadi ini digunakan ya Pakualam ya, ini digunakan oleh Sri Paduka Pakualam ke-8 pada waktu penarikan Jogja kembali. Kemudian ada kursi warung makan puas. Jadi warung makan puas itu adalah warung makan favoritnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan juga ini digunakan sebagai markas oleh beliau untuk bertemu dengan para pejuang-pejuang ya. Ini warung makan sate puas. Jadi sampai sekarang masih ada bangunannya ya di Jalan Gamelan. Warung makan puas. Warung makannya warung makan puas. Warung makan puas. Ya, yang terakhir ini ada kursi kerjanya Sultan Hamengkubuwono. Ini asli ya Pak. Dulu ditempatkan di Gedung Bilis Kepatihan Yogyakarta. Nah, jadi beliau ini dulu menjabat juga sebagai Menteri Pertahanan dan Koordinator Dalam Negeri, dan juga sebagai pencetus atau yang menggagas ide serangan Sabta. Dan kita masih ada dua lampu juga di lantai 1 ya. Ini lihat tuh Pak, ini lihat nikahin ini keren banget. Kita bisa berdiri Ini masih YouTube kan, Ustaz? Masih YouTube. Assalamualaikum. Gimana Pak? Oh, Serem juga. serem banget. Serem banget coy. Evokatif dapur umum. Jadi pada waktu itu Ibu Ruslo, tentunya bisa kita lihat ya di sebelah kanan atas. Ibu Ruslo, Colek. beliau adalah pencetus atau penggagas untuk membentuk dapur umum. Jadi dapur umum ini dibentuk untuk memenuhi kebutuhan makan minum para pejuang kita ya. Jadi dapur umum ini dilestarikan alat-alat dan perlengkapan masak zaman dulu ya. Jadi supaya generasi terus kita nggak tahu ke dapur zaman dulu itu seperti apa. Kemudian juga ada yang mengatur Palang Merah Indonesia. Palang Merah Indonesia ini
berperan media dalam mengobati korban-korban perang. Kemudian di sini juga ada dilestarikan ada beberapa meja kursi. Ya ini juga diberikan oleh para pejuang kita. Ya ini juga ada sepeda sintek, ini cerita yang cukup menarik. Ini sepeda milik Ibu Ruslo atau pendiri dapur umum, namun digunakan oleh Letnan Marsudi. Jadi Letnan Marsudi ini menyamar sebagai abdi dalam keraton ya. Beliau menggunakan baju Jawa. Ya ini sepedanya asli, Pak. Kualitasnya, Bu? Oke. Oke. Ya asli ini. Ya, jadi ini dulu digunakan untuk mengirim surat atau pesan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nanti akan disampaikan kepada Letnan Kolonel Soeharto maupun kepada Panglima Besar Jenderal Sudirman. Dan surat ini juga harus disembunyikan di bawah sedel ya supaya tidak diketahui oleh tentara Belanda atau juga di dalam tas yang berisi sayuran ya. Jadi untuk membawa surat ini harus ekstra hati-hati dan juga harus ditaruh di tempat yang tersembunyi. Jadi Tadi api apa, Bu? Oh dapur itu api dapur. Ya dapur. Ya gitu nyaman kalau di sini lampu penerangan sempir namanya. Anda dulu blok gitu. Ya ini aja Mas. Karena efektifnya supaya Itu api di ortodok itu. bukan api asmara ya Pak. selanjutnya Pak ya. Ya. Kita bisa lihat ada sebuah helm ya atau topi baja bolong ya, ini karena tertembus peluru jadi bukan ditembak Cinta ya Pak ya tapi. ya, ditembak senjata ya Pak ya. Ya ini dulu digunakan oleh Supanoto. Jadi beliau ini meninggal pada waktu itu masih usia cukup muda sekali, masih usia 21 tahun. Ya, jadi pertempuran terjadi, beliau bersama kurang lebih 14 rekannya menghadang tentara Barat Merah, namun beliau kurang beruntung, beliau tertembak tepat di kepalanya sampai ini sampai bajanya bolong. Ya, kemudian juga ada biasa namanya PR Kolomgan ya. Seperti yang digunakan oleh Letnan Kolonel Soeharto pada waktu beliau memimpin serangan Lagi senyum aja. Kita lanjut lagi ke ruang museum 4. Museum Pas. Lanjut. Nah, kita lanjut ke ruang museum 4. Ini udah tiket. Ruang museum 4 temanya dari pemerintah Yogyakarta. Assalamualaikum. Ya, teman-teman semua yang bisa jawab dapat hadiah apa Pak? Kita dapat hadiah di mobil yang Seblak. ini sebayana ingarsu sungturudo ing maju mangkarsu tuturi andayani. Ya, ini rame lu kan bapaknya. Ya ini Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya di sini kita tahu ya bahwa Yogyakarta ini pernah menjadi ibu kota negara ya. Digemulai. 1946 sampai dengan 27 Desember 49, jadi kurang lebih 3 tahun ya. Nah ini ada tempat tidur yang dulu digunakan oleh Presiden Soekarno. Jadi pada waktu beliau datang ke Jakarta dan gedung agung yang dipersiapkan, dan tempat tidur yang digunakan oleh Presiden Soekarno. Nah, jadi bisa Lihat ini lampu Pak, ini untuk nyamuk ya Pak ya. Ya habis bilang ini ada meja kerja dan habis bilang coba nih di kursi juga ada kursi kerjanya ya Pak, ini ada meja kerja habis bilang dan juga ada meja kerjanya di Paduka Pakualam ke-8.
Ya tadi di sana ada koleksinya yang pernah digunakan oleh Insinyur Soekarno. Kalau yang ini adalah meja kursi yang digunakan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, wakil presiden pertama kita. Jadi ini ditempatkan di rumah dinasnya beliau di Jalan Persebaya Yogyakarta. Jadi ini digunakan untuk menerima tamu-tamu pribadi maupun tamu kenegaraan. Jadi tidak dibedakan ya. Untuk Sekarang kalau paku alatnya keberapa sekarang? Sekarang batu alamnya Sama ya? Ini yang satu bokongnya tajam, satu punggungnya tajam. iya. Iya, Pak. Iya. Bisa aja, Pak. Punggungnya tajam, bokongnya tajam. Kalau ketawa berarti udah Pak. Iya, ini kursi kerja Komite Nasional Indonesia Daerah atau sekarang DPRD ya, iya di Jogja ya dulu. Kan ya? Iya, jadi dulu ini digunakan oleh para anggota ini ya. Iya, tajam kok. Kalau sekarang kursi campur ya Pak ya. Kan tidur, nemu kan tidur. ya, sekarang saya sudah di ruang di lantai 1, area di lantai 1 perguruan tinggi kita saksikan koleksinya. Nah, kita kembali arah. Yang ke lantai 2 keluar terlebih dahulu melalui pintu sisi timur. Nanti di lantai 2